Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Sabatian Manurung, jurusan Ilmu Ekonomi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, MK Ekonomi Koperasi. Baik, langsung saja. Manajemen Koperasi. Studi kasus pelayanan pada Koperasi Serba Usaha Sentosa Ikat di Kota Bukit Tinggi. Koperasi. Definisi koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan Koperasi Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Salah satu sarananya adalah koperasi. Selanjutnya, asas koperasi. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan, dan ini memang asas yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat dan berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Tujuan, fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Dalam bab 2, bagian kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Maka tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka gambaran yang bisa diperoleh dari tujuan, fungsi, dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk mendapatkan penghasilannya. Yang kedua, koperasi Indonesia dapat mengurangi angka pengangguran karena semakin banyaknya. Yang ketiga, penduduk dan semakin berkurangnya lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir, koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Maka koperasi mewadai usaha tersebut. Jenis koperasi di Indonesia berdasarkan pendekatan menurut Sutatnya tahun 2002, koperasi dibagi dalam beberapa jenis, antara lain: yang pertama koperasi desa, yang kedua koperasi unit desa, yang ketiga koperasi serba usaha, dan yang terakhir koperasi simpan pinjam atau perkreditan. Selanjutnya, konsep UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal pertama dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Pelayanan. Pelayanan sangat erat kaitannya dalam hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan. Pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan keputusan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh pihak perusahaan. Konsep operasional sesuai dengan kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel independen atau variabel bebas yaitu kualitas pelayanan, dan variabel dependen atau variabel terkait yaitu kepuasan. Variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari kendala, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Sedangkan variabel kepuasan adalah tingkatan di mana anggapan produk sesuai dengan harapan yang dirasakan anggota. Berikut. Yang pertama, kesesuaian harapan. Yang kedua, evaluasi pasca konsumsi atau transaksi. Dan yang terakhir, komitmen. Sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data. Di antaranya, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan. Data yang mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui yang pertama, pengamatan, yang kedua, wawancara, yang ketiga, dokumentasi. Oh, ternyata sampai segitu saja. Teknik analisis data. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian di lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Gambaran umum. Keadaan geografis. Kota Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parich van Sumatera. Tugas pokok dan fungsi. Di kota Bukit Tinggi terdapat 112 koperasi aktif, dan sampel pada penelitian ini merupakan salah satu koperasi yang terdapat di kota Bukit Tinggi. Visi dan misi koperasi simpan pinjam. Yang pertama, misi. Visi merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun semangat organisasi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam untuk mencapai keunggulan di kerja yang gamblang, keunggulan yang menjadi standar atau ideal, dan orientasi
atau tujuan yang akan diwujudkan oleh organisasi koperasi simpan pinjam atau koperasi melalui unit usaha simpan pinjam. Misi. Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam agar tercapainya visi koperasi tersebut. Adapun misi koperasi serba usaha Sentosa Ikat Kota Bukit Tinggi adalah yang pertama, menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Yang kedua, menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien, dan transparan. Yang ketiga, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota. Dan yang terakhir, menjadi unit usaha simpan pinjam percontohan. Hasil penelitian dan pembahasan. Manajemen koperasi atau studi kasus pelayanan pada koperasi serba usaha Sentosa Ikat di Kota Bukit Tinggi. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Agen pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat dalam pengimplementasikan kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Secara umum ada beberapa tugas utama pemerintah dalam perekonomian, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik atau alokasi, serta mengurangi inflasi dan pengangguran atau stabilisasi, serta menjalankan pemerataan atau distribusi. Faktor yang mempengaruhi manajemen koperasi. Dalam menjalankan koperasi, tentu tidak segampang yang kita kira. Banyak hal-hal yang mempengaruhi kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban koperasi, manajemen koperasi. Bertujuan agar apa yang diharapkan bisa tercapai. Sumber daya. Sumber daya menyangkut dengan sumber-sumber dari manajemen, informasi dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan yang merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan manajemen koperasi. Sikap para pelaksana. Disposisi merupakan kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana kebijakan dari pemerintah. Komunikasi merupakan proses informasi mengenai kebijakan dari pelaksana tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya, yang mana efektif atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara sama aparat pemerintah maupun antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Dan penutup, yang kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian tentang manajemen koperasi, studi kasus pelayanan pada koperasi serba usaha
Sentosa IKA di Bukit Tinggi, yaitu manajemen koperasi, studi kasus pelayanan pada koperasi serba usaha Sentosa IKA di Kota Bukit Tinggi berdasarkan indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik memiliki lingkungan sosial yang mendukung setelah dilaksanakannya manajemen koperasi tersebut dan juga kemudian dan juga kehidupan sosial yang lebih mementingkan kesejahteraan anggota koperasi sehingga membantu pelaksanaan dari manajemen koperasi tersebut. Politik di koperasi serba usaha Sentosa IKA telah berkembang dan membuat kemajuan untuk berkehidupan politik di koperasi dan menumbuhkan semangat anggota koperasi dalam perkembangan di koperasi serba usaha Sentosa IKA Kota Bukit Tinggi. Dan untuk saran, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi pelayanan khususnya pelayanan di bidang sosial, suatu lembaga harus memenuhi standar pelayanan sosial dan sarana prasarana pendukung. Yang pertama, disarankan kepada dinas dan pengurus koperasi serba usaha Sentosa IKA Kota Bukit Tinggi agar lebih serius untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada anggota koperasi. Dan yang kedua, disarankan kepada dinas dan pengurus koperasi agar melayani anggota koperasi dengan sesungguh-sungguh dan dengan pelayanan yang baik, sosial, sesuai aturan yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau gangguan dalam presentasi tadi, saya meminta maaf. Terima kasih.